Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putra putri yang berbahagia, apa kabarnya? Baik, kuharapkan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, baik ya, tidak kekurangan suatu apapun. Kegiatan belajar yang kita lakukan saat ini, Peko yakin membuat sebagian semangat di antara kalian itu naik dan turun. Ada kalanya mampu mengikuti semua materi dan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu gurunya. Ada kalanya jenuh dengan segala rutinitas yang harus kalian jalani setiap hari. Aku harapkan apapun keadaan yang terjadi pada diri kalian saat ini tidak mengurangi nilai dari kegiatan belajar kita. Kegiatan belajar seharusnya mampu memberikan pengetahuan baru kepada kalian setiap harinya. Karena itu, siapkan diri kalian dengan baik, karena pengetahuan yang kalian dapatkan di kemudian hari akan bermanfaat untuk memperluas wawasan kalian, untuk memperkaya pola pikir kalian, dan sebagainya. Karena itu, ketika semangat kalian sedang turun, maka ingat-ingat saja bahwa apa yang kita lakukan sekarang akan bermanfaat besar bagi diri kita di masa depan nanti. Karena itu, nggak apa-apa deh investasikan waktunya, disingkirkan dulu rasa malasnya untuk mengikuti kegiatan belajar, ya. Jadi, saya harapkan kalian semua tetap mampu menjaga semangat belajar, ikuti setiap materi yang diberikan oleh Bapak Ibu gurunya, karena setiap pengetahuan yang kalian dapat akan memberikan manfaat kepada kalian kelak di masa depan. Baik, itu sebagai pengantar yang bisa Faeko berikan ya. Sekarang simak baik-baik materi yang akan Faeko berikan ya. Putra putri yang berbahagia, tema kita pada pertemuan kali ini adalah mengenai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar adalah sebuah perangkat yang dibutuhkan oleh suatu negara untuk menjalankan pemerintahannya. Undang-Undang Dasar di negara kita pernah mengalami beberapa kali perubahan. Kita pernah menggunakan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat, kita pernah menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara 1950, dan pada akhirnya kita kembali menggunakan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, yang luar biasa dari Undang-Undang Dasar negara kita adalah termuatnya bagian pembukaan Undang-Undang Dasar sebagai bagian tak terpisahkan dari Undang-Undang Dasar negara kita. Mengapa pembukaan Undang-Undang Dasar ini menjadi bagian tak terpisahkan? Mari kita lihat beberapa alasannya. Yang pertama, pembukaan merupakan bagian tak terpisahkan dari undang-undang. Yang kedua, pembukaan memiliki hubungan yang erat dengan proklamasi kemerdekaan. Dan yang ketiga, pembukaan memuat kaidah-kaidah yang fundamental bagi penyelenggaraan negara. Kita akan bahas poin-poin ini, poin-poin yang menjelaskan mengenai kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar, mengapa dia menjadi penting dalam struktur Undang-Undang Dasar kita. Satu persatu ya kita bahas. Sekarang kita lihat yang pertama. Pembukaan merupakan bagian tak terpisahkan dari undang-undang. Sistematika Undang-Undang Dasar negara kita itu terdiri atas dua hal, yaitu pembukaan, baru kemudian diikuti dengan pasal-pasal. Kedua hal ini merupakan bagian yang sangat penting, erat, dan tidak dapat dipisahkan. Bahkan dalam aturan tambahan yang dimuat dalam Undang-Undang Dasar kita ditegaskan bahwa dengan ditetapkannya perubahan setelah diamandemen Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Kita bisa tahu mengapa Undang-Undang Dasar harus menjadikan bagian pembukaannya sebagai bagian yang penting dengan melihat sejarah terbentuknya pembukaan Undang-Undang Dasar itu sendiri. Kalau kita runtut ke belakang, proses terbentuknya pembukaan Undang-Undang Dasar ini melalui proses yang sangat panjang, melibatkan tokoh-tokoh besar dalam negara kita yang tergabung dalam BPUPKI yang saat itu bertugas untuk membentuk dasar negara dan undang-undang. Lalu rapat-rapat tersebut diteruskan hingga beberapa kali dan kemudian diputuskan dalam
sidang PPKI. Di dalam Undang-Undang Dasar termuat kesepakatan-kesepakatan mengenai penyelenggaraan negara. Itulah yang membuat mengapa Undang-Undang Dasar harus menempatkan bagian pembukaannya sebagai bagian tak terpisahkan dari struktur Undang-Undang Dasar negara kita. Yang kedua, pembukaan memiliki hubungan yang erat dengan proklamasi kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan itu memuat dua hal pokok. Yang pertama adalah pernyataan kemerdekaan, yang kedua adalah langkah-langkah yang dilakukan setelah pernyataan kemerdekaan. Hal ini ternyata bisa kita temukan dalam alinea ketiga dan keempat pembukaan Undang-Undang Dasar. Dalam alinea ketiga ada pernyataan bahwa kita ini merdeka atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dalam alinea keempat berisi tentang langkah-langkah yang akan dilakukan bangsa ini setelah merdeka. Itulah yang membuat Undang-Undang Dasar menjadi penting karena bagian pembukaannya memiliki hubungan erat dengan proklamasi kemerdekaan. Yang ketiga, pembukaan memiliki kaidah-kaidah yang fundamental bagi penyelenggaraan negara karena dalam pembukaan Undang-Undang Dasar terdapat beberapa hal. Yang pertama, pokok-pokok pikiran yang diciptakan dan diwujudkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Yang kedua, pengakuan kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Yang ketiga, cita-cita nasional. Yang keempat, pernyataan kemerdekaan. Yang kelima, tujuan negara. Yang keenam, kedaulatan rakyat. Dan yang ketujuh, dasar negara, yaitu Pancasila. Sekarang kita akan membahas mengenai makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kalau kita lihat dalam alinea pertama, maka makna yang terkandung di dalamnya adalah keteguhan dan tekad bangsa kita untuk menegakkan kemerdekaan dan menentang penjajahan. Di alinea kedua dapat kita temukan makna yang berisi tentang ketepatan dan ketajaman penilaian bangsa Indonesia. Bisa kita lihat dalam alinea kedua ada pernyataan bahwa bangsa kita telah mencapai tingkat perjuangan yang menentukan, yaitu kemerdekaan. Berikutnya ada pernyataan bahwa momentum kemerdekaan harus dimanfaatkan untuk memajukan bangsa Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Lalu di alinea ketiga, kita bisa melihat ada motivasi spiritual yang melibatkan kebesaran Tuhan dalam proses pencapaian kemerdekaan. Kemudian di alinea keempat terdapat beberapa prinsip penyelenggaraan negara, di antaranya adalah tujuan negara, kemudian bentuk negara, dan dasar negara. Kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai sumber hukum yang tertinggi. Artinya, segala bentuk produk hukum di negara kita haruslah merujuk kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar memiliki beberapa fungsi, di antaranya sebagai alat kontrol. Maksudnya adalah sebagai alat kontrol apakah aturan hukum yang lebih rendah itu sudah sesuai dengan Undang-Undang Dasar negara kita. Jika ada peraturan yang bertentangan, maka aturan tersebut harus diubah dan menyesuaikan. Itu maksudnya fungsi Undang-Undang Dasar sebagai alat kontrol. Yang kedua, sebagai pengatur. Undang-Undang Dasar negara kita berfungsi untuk mengatur ketatalaksanaan negara ini sehingga semuanya bekerja, berjalan sesuai dengan bagian-bagian yang semestinya, tidak saling tumpang tindih antara satu bentuk aturan dengan aturan yang lain. Yang ketiga juga sebagai penentu apa saja kewajiban negara, apa kewajiban warga negara, apa kewajiban lembaga negara, dan sebagainya. Sifat Undang-Undang Dasar. Yang pertama, tertulis. Undang-undang itu harus tertulis, tidak boleh bentuknya tidak tertulis, harus tertulis, bisa disimak dan diakses secara tertulis oleh semua pihak. Yang kedua, singkat dan supel ya.
mengikuti aturan-aturan umum yang harus dikembangkan, memuat hak asasi manusia sehingga tidak membingungkan ketika diterapkan. Yang ketiga, memuat norma-norma, aturan-aturan dan ketentuan yang harus dilaksanakan secara konstitusional. Yang keempat, merupakan peraturan hukum positif yang tertinggi. Dengan sifat-sifat semacam itu, maka Undang-Undang Dasar Negara kita menjadi sumber hukum yang nantinya akan menjadi patokan apakah produk hukum yang ada di bawahnya benar atau tidak, ya. Baik, Pak Eko rasa bagian itu dulu yang bisa Pak Eko jelaskan. Semoga ada manfaatnya. Untuk lebih jelasnya, kalian harus membaca dokumen yang Pak Eko sertakan bersama dengan PowerPoint ini di akun psikologi kalian masing-masing. Demikian Pak Eko akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.